Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup H, tugas administrasi sistem untuk pengganti UTS, yaitu mengerjakan atau membuat video instalasi Linux dan menjalankan beberapa perintah dasar dari Linux. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami akan memperkenalkan kelompok dari grup H, yaitu saya sendiri Doni Pernata, MPM G1A 012002. Saya Kevin Bima Aditya, NPM G1A 012 029. Saya Mukti Surya Adli, NPM G1A 012 089. Baiklah, itulah grup H dari kelompok kami, dan untuk mempersingkat waktu kami akan langsung saja untuk menjalankan instalasi Linux. Yang pertama, kita langsung pilih start pada tampilan Linux pertama tadi dalam Linuxnya. Kedua, kita akan menunggu. Kita akan menunggu proses start Linux. Oke, sudah ada tampilan Linux Mint-nya. Nah, di sini udah nampak desktopnya, beberapa icon yaitu komputer, Mint Home, dan install Linux Mint. Lalu kemudian kita pilih install Linux Mint, tinggal diklik aja bentuk CD-nya. Kemudian kita bisa lihat tanda dalam instalasi berjalan, itu ada starting administration, menjalankan prosesnya. Dan melakukan buffering, tanda dia menjalankan proses dari install Linux Mint ini. Cukup sabar menginstal suatu sistem operasi karena dibutuhkan waktu. Dalam proses ini mungkin tak menunggu beberapa menit, sekitar 2 menitan, karena proses yang berjalan sedang terus di sini kita akan memilih bahasa yang ingin kita gunakan dalam sistem operasi Linux ini, apa bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Karena kita orang Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, tinggal pilih, kemudian lanjutkan. Nah, di sini kita akan bisa lihat ada apa. Nah, sini ada spek-spek yang harus dimiliki dari komputer, yaitu hasil biar program sistem operasi bisa berjalan dengan baik, yaitu memiliki 5,7 GB ruang kosong yang pada dalam harddisk, kemudian tersambung oleh listrik dan tidak perlu terhubung pada internet.
Kemudian kita langsung lanjutkan lagi, tidak perlu memilih sesuatu yang lain. Dan sekarang tinggal kita lihat bahwa program siap diinstal, yaitu tinggal kita pilih buton pasang sekarang. Untuk ini kita menunggu beberapa saat. Ya, kita pilih waktu yang kita gunakan pada data tanggal kita, yaitu Jakarta sebagai waktu Indonesia. Lanjut. Ini adalah susunan papan ketik yang ada, karena banyak macam papan ketik yang kita biasa gunakan, US, English US. Karena di sini tidak ada masalah, langsung kita lanjutkan saja. Jangan banyak ide dalam hal ini. Di sini kita bisa bikin nama nama komputer atau nama yang akan dimasukkan dalam sistem operasi ini. Seperti nama Anda, kami masukkan nama grup kami, yaitu grup H administrasi sistem. Di sini tidak boleh spasi. Bagusnya tidak ada spasi. Jadi kita disingkat saja lagi. Terlalu panjang namanya. Grup H. Langsung saja admin. Langsung grup H admin. Terus di sini virtual box-nya kita hapus. Di sini harus pakai sandi. Sandinya yaitu terserah pembuat atau penginstal. Karena sandi wajib dimasukkan karena kemudian langsung klik lanjut. Untuk bersabar sedikit dalam menginstal ini. Di sini di sini sambil menunggu instalasi loadingnya untuk dalam menginstal, Linux akan menampilkan iklan-iklan yang terdapat dalam Linux itu sendiri. Di sini mungkin waktu instalasi atau proses sistem operasi untuk menjalankan instalasi ini sekitar 10 menitan. Jadi kepada para penginstal atau yang ingin menggunakan Linux, cukup bersabar dalam tahap ini. Sini bisa kita lihat bahwa beberapa iklan atau menu yang terdapat Linux.
Oke, di sini juga sambil menunggu masih lama sekali. Linux ini merupakan sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasking, yang mana itu artinya lebih dari satu user yang dapat masuk dalam sistem operasi ini atau ke Linux yang sama pada waktu. Jadi Linux ini bisa diakses dari lebih dari satu user yang masuk ke dalam sistem Linux itu sendiri. Nama Linux ini juga berasal dari nama pembuatnya yang diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU yang diumumkan pada tahun 1983 oleh Richard Stallman.
Nah, di sini sudah kita lihat selesai pada instalasi Linux-nya. Nah, di sini kita diminta untuk merestart kembali komputer kita, yaitu tinggal pilih nyalakan ulang sekarang. Nah, di sini kita bisa masukin nama pengguna yang kita sesuai dengan yang kita masukkan pada instalasi sebelumnya tadi, bahwa kita tulis tadi grup H admin, langsung kita pencet enter, password yang kita masukin juga. Kita coba lagi misalnya kalau salah. Nah, sukses. Karena kesalahan penulisan huruf besar huruf kecil itu berpengaruh dalam username, jadi hati-hati dalam mencoba. Jangan banyak ide intinya. Nah, di sini kita sudah masuk kembali pada sistem operasi Linux. Nah, di sini kita langsung tutup aja karena banyak. Nah, di sini untuk membuka terminal, kita klik kanan, buka open in terminal. Nah, di sini langsung muncul terminal yang akan menjalankan. Ini fungsi terminal untuk menjalankan fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi dalam Linux, operasi Linux yang seperti CMD pada Windows. Nah, di sini kami akan menjalankan beberapa operasi dasar pada sistem operasi Linux ini. Nah, pertama adalah kita buat mkdir yang fungsinya untuk membuat folder. Mkdir itu harus spasi dengan nama foldernya, seperti mkdir masbro. Nah, dan kita bisa lihat tampilan bahwa masbro ada dalam folder masbro, ada dalam operasi, dalam desktop setelah nampil. Nah, dan untuk masuk ke dalam folder masbro, kita buat cd spasi masbro. Nah, kita sudah berada dalam folder masbro karena folder masbro bukan isinya. Dan kemudian di sini langsung kita buat misalnya clear, itu untuk membersihkan seluruh layar terminal. Nah, dan bersih lagi nggak ada tadi. Nah, kemudian kita masukkan fungsi yang lain, yaitu seperti date yang berfungsi untuk menampilkan tanggal dan waktu sekarang. Nah, itu bahwa
Waktu sekarang adalah hari Kamis 4 Juni dan jam 9:53 waktu Indonesia 2015. Nah, di sini bisa kita jalankan juga seperti history untuk melihat perintah apa saja yang telah kita gunakan sebelumnya ya. Tinggal enter saja. Nah, bahwa yang telah kita buat sebelumnya adalah mkd masbro, cd masbro, clear, dead, history. Nah, di sini kita buat pakai operasi dasar lainnya seperti nano. Digunakan untuk text editor. Jadi nano masbro.txt. Nah, di sini untuk membuat coding karena bisa menjalankan sebuah operasi lainnya. Nah, untuk keluar sini Ctrl X. Dan kita membuat rmdir adalah untuk menghapus directory yang berguna yang telah kita buat tadi. Tidak bisa. cd titik-titik kita keluar dulu. Oke. Kita reminder lagi yang berguna untuk menghapus directory. Nah, masbro hilang. Tada! Udah. Kemudian ada fungsi WHO yang berfungsi untuk melihat siapa saja yang sedang login. Mau login cuma grup H admin. Baiklah, saya rasa sekian presentasi atau pengerjaan tugas dari kelompok kami atau pengerjaan tugas pengganti UTS dari kelompok grup H admin. Mungkin masih banyak yang kurang, kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.